Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasakan bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang belum pernah kau ketahui? Sesuatu yang tersembunyi namun begitu nyata? Sesuatu yang tak bisa disentuh oleh tangan, tapi mampu mengguncang seluruh jiwa? Hari ini, aku ingin mengajak kamu memasuki sebuah perjalanan. Perjalanan yang tidak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh kalbu. Perjalanan menuju cahaya yang tersembunyi. Bayangkan, jika hatimu terbuka, lalu nur Allah mulai memenuhi seluruh dirimu. Seperti apa rasanya? Adakah kamu pernah merasakannya? Aku ingin kamu tuliskan di kolom komentar pengalaman atau rasa yang pernah kamu alami ketika hati terasa damai, atau ketika kamu merasa tersentuh oleh cahaya yang tak terlihat. Tetaplah bersama, karena dalam video ini kita akan menyingkap rahasia terdalam. Saat kalbu dibuka, nur Allah memenuhi seluruh diri. Bab 1. Pintu rahasia kalbu. Pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar bersemayam di dalam dirimu? Ada ruang rahasia yang tidak bisa dijangkau oleh mata, tidak bisa disentuh oleh tangan, bahkan tidak sepenuhnya dipahami oleh akal. Ruang itu tersembunyi di balik kalbu, seolah ada pintu yang tertutup rapat sejak awal kehidupanmu. Pintu yang hanya akan terbuka ketika engkau benar-benar siap untuk melihat sesuatu yang tidak semua manusia sanggup menanggungnya. Saat pintu itu terbuka, dunia yang selama ini kau yakini nyata, tiba-tiba menjadi sekadar bayangan tipis, dan yang muncul justru cahaya yang tak dapat ditampung oleh logika. Kalbu adalah kerajaan tersembunyi, istana misterius yang Allah pilih sebagai tempat perjumpaan antara hamba dengan Tuhannya. Banyak orang mengira hati hanya sekadar pusat rasa dan emosi, tempat cinta, benci, atau rindu bersemayam. Tapi sebenarnya ia jauh lebih dalam dari itu. Ia adalah lautan yang tidak bertepi, jendela yang bisa menembus ke alam yang lebih tinggi. Dan siapapun yang berhasil membuka pintu itu akan melihat bahwa hidup ini hanyalah permukaan, sementara hakikat sejati tersembunyi di kedalaman kalbu. Namun pintu itu tidak terbuka untuk setiap orang. Ia hanya akan tersingkap bagi mereka yang berani menelanjangi dirinya sendiri, melepaskan topeng-topeng yang selama ini dikenakan. Sebab ketika pintu kalbu terbuka, segala yang engkau sembunyikan akan muncul. Dosa-dosa yang kau lupakan, kebohongan yang kau simpan, ketakutan yang kau hindari, semuanya akan dipaksa berdiri di hadapan cahaya yang tidak mengenal kompromi. Dan di momen itu, engkau tidak lagi bisa lari. Satu-satunya pilihan hanyalah menerima, menyerah, dan membiarkan cahaya itu menelan seluruh dirimu. Ada sesuatu yang menakutkan sekaligus indah di dalam perjumpaan ini. Menakutkan karena engkau menyadari betapa kecil dan rapuhnya dirimu. Indah karena pada saat yang sama engkau melihat betapa besar dan agungnya Allah yang selama ini kau sebut dalam doa, tapi belum pernah benar-benar kau kenal. Saat pintu kalbu terbuka, engkau akan merasakan getaran yang tidak pernah ada sebelumnya. Sebuah bisikan halus yang tidak terdengar telinga, tapi mampu mengguncang seluruh jiwamu. Siapapun yang berhasil membuka pintu rahasia kalbu akan menyadari satu hal. Hidup ini bukan tentang mengejar apa yang ada di luar, melainkan menyingkap apa yang tersembunyi di dalam. Dan ketika nur Allah mulai memenuhi ruang kalbumu, engkau akan tahu bahwa selama ini engkau hanyalah pengembara yang tersesat dan kini akhirnya menemukan rumah sejati. Rumah yang bukan dari batu atau kayu, melainkan dari cahaya, cahaya yang tidak pernah padam. Bab 2. Nur yang tidak tertahankan. Nur Allah bukanlah cahaya yang bisa kau bandingkan dengan sinar matahari, bulan, atau lampu yang paling terang sekalipun. Ia tidak dapat ditangkap oleh mata, tidak dapat dipantulkan oleh cermin, dan tidak dapat ditakar dengan ukuran apapun. Nur Allah adalah cahaya yang membuat segala cahaya menjadi hidup. Sumber dari segala sumber, rahasia yang tak akan pernah habis untuk diungkap. Dan ketika nur itu menyentuh kalbu yang terbuka, engkau akan menyadari bahwa seluruh dunia ini, dengan segala hiruk pikuknya, hanyalah bayangan yang fana. Sementara hakikat sejati menyinari dirimu dari dalam. Manusia sering mengejar kebahagiaan dari luar dirinya, dari harta yang melimpah, dari pujian manusia, dari kekuasaan yang membuatnya dipandang tinggi.
Tetapi begitu nur Allah memasuki kalbu, semua itu seakan kehilangan makna. Harta terasa ringan, pujian terasa kosong, dan kekuasaan tampak rapuh. Sebab kebahagiaan sejati tidak lagi bergantung pada apa yang engkau miliki, melainkan pada cahaya yang menerangi dirimu tanpa batas. Saat itu, engkau bagaikan orang yang telah lama kehausan di padang tandus, lalu tiba-tiba menemukan mata air abadi yang tak pernah kering. Namun nur itu tidak datang kepada hati yang masih terikat oleh tirai dunia. Ia tidak akan memasuki kalbu yang kotor oleh nafsu, atau terikat oleh cinta berlebihan pada dunia. Ia hanya datang ketika hati menjadi jernih, ketika kesombongan hancur, dan ketika ketergantungan dunia dilepaskan sedikit demi sedikit. Dan begitu ia datang, ia tidak hanya singgah di hati, tetapi merembes ke seluruh dirimu, ke dalam pikiran yang gelisah, ke dalam nafas yang tersengal, hingga ke setiap detak jantung. Semuanya tiba-tiba hening, larut dalam samudera cahaya yang tidak bisa digambarkan dengan kata. Anehnya, nur itu tidak bisa dilihat dengan mata, namun ia membuat segala yang terlihat berubah. Ia tidak bisa disentuh dengan tangan, namun kehadirannya membuat seluruh jiwa bergetar. Ia tidak bisa ditampung atau disimpan, namun justru dirimulah yang ditampung dan disimpan di dalam genggaman cahaya itu. Seolah-olah seluruh eksistensi dirimu bukan lagi milikmu, melainkan milik cahaya yang melingkupimu tanpa batas. Dan di titik inilah manusia mulai sadar bahwa dirinya hanyalah wadah kecil yang dipenuhi oleh sesuatu yang tak terhingga. Bahwa tubuh ini hanyalah titipan, pikiran hanyalah alat, dan dunia hanyalah panggung singkat. Sementara hakikat sejati adalah nur Allah yang tidak pernah padam, yang memilih siapa saja yang akan ia sinari, lalu mengubah hidupnya menjadi perjalanan yang tidak lagi sama. Inilah rahasia besar itu. Ketika kalbu dibuka, nur Allah memenuhi seluruh diri, hingga engkau tidak lagi melihat dirimu sendiri, yang ada hanyalah Dia. Bab 3. Perjalanan menembus tabir. Perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan kaki, bukan pula perjalanan yang diukur oleh jarak dan waktu. Ia adalah perjalanan batin, sebuah penembusan tabir yang selama ini menutup pandangan hati. Tabir itu begitu tebal, tersusun dari nafsu, cinta dunia, dan segala bisikan yang membuat manusia lupa akan asal-usulnya. Namun bagi mereka yang berani membersihkan dirinya dengan zikir, dengan sabar, dengan tauhid yang murni, tabir itu perlahan akan terkoyak. Dan di balik tabir itu, terbentang sebuah rahasia yang tak dapat dibayangkan oleh pikiran biasa. Banyak orang takut melangkah, karena mereka tahu di balik tabir bukan hanya ada cahaya, tapi juga ada bayangan. Ada keindahan nur Allah yang menggetarkan, namun juga ada kegelapan dari hawa nafsu yang terus mencoba menjerat. Inilah ujian yang tidak setiap jiwa mampu melewatinya. Siapa yang tertelan oleh bayangan akan tersesat, tapi siapa yang dipimpin oleh cahaya akan menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada seluruh isi dunia. Perjalanan ini bisa terjadi hanya dalam sekejap, satu helaan nafas yang penuh kesadaran, atau bisa juga menjadi perjalanan panjang sepanjang hidup. Kadang satu detik tafakur dalam keheningan bisa membuka ribuan tabir, sementara bertahun-tahun sibuk dengan dunia tidak akan pernah menyingkap apa-apa. Perjalanan menembus tabir tidak ditentukan oleh usia, oleh ilmu dunia atau kedudukan, tetapi oleh kesiapan kalbu untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada sang cahaya. Saat tabir itu mulai terkoyak, engkau akan melihat dirimu sendiri dengan wajah yang berbeda. Engkau akan menyadari betapa kecilnya dirimu di hadapan Sang Maha Besar, betapa rapuhnya engkau di hadapan Yang Maha Kuat, dan betapa fana segala sesuatu yang selama ini kau anggap abadi. Semua yang kau kejar selama ini tampak seperti bayangan yang tak punya bentuk. Dunia yang dulu tampak kokoh, kini menjadi semacam fata morgana yang perlahan menghilang. Namun justru dari kesadaran akan kefanaan itu, lahir kekuatan yang luar biasa. Engkau tidak lagi takut kehilangan, tidak lagi gelisah dengan kekurangan, tidak lagi terikat oleh penilaian manusia. Engkau bebas, bukan karena dunia memberi kebebasan, tapi karena hatimu diikat oleh cahaya, bukan oleh bayangan. Dan siapapun yang menembus tabir ini akan tahu bahwa perjalanan belum selesai. Menembus tabir hanyalah awal dari sebuah perjumpaan yang lebih agung, lebih dalam, lebih misterius. Bab 4. Kesunyian yang hidup.
Ketika nur Allah mulai memenuhi kalbu, dunia luar tidak hilang, tetapi maknanya berubah. Keramaian tidak lagi menjerat, kesepian tidak lagi menakutkan. Bahkan dalam kesunyian, engkau akan menemukan sebuah kehidupan yang lebih ramai daripada segala hiruk-pikuk dunia. Kesunyian itu bukanlah kosong, ia adalah ruang suci tempat bisikan ilahi bersemayam. Di sana engkau merasa ditemani meski sendirian, merasa kuat meski tubuhmu lemah, merasa kaya meski dunia meninggalkanmu. Kesunyian ini bukan hampa, ia adalah kehidupan yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang terjaga. Dalam diam, ada suara yang tidak terdengar oleh telinga, namun menyentuh langsung inti kesadaran. Dalam hening, ada cahaya yang tidak berasal dari matahari, namun membuat seluruh jiwa berpendar. Kesunyian ini adalah anugerah, sebab di dalamnya engkau bertemu dengan Allah tanpa perantara, tanpa topeng, tanpa gangguan apapun. Namun kesunyian yang hidup ini tidak bisa dipaksa. Ia hanya hadir ketika hati berhenti haus oleh sorakan manusia, ketika jiwa tidak lagi mencari pengakuan, dan ketika engkau lebih memilih bisikan Allah ketimbang tepuk tangan dunia. Banyak orang takut pada kesunyian karena mereka merasa kosong, tetapi orang yang hatinya disinari cahaya justru mencintai kesunyian, karena di dalamnya ia menemukan kelimpahan yang tak tertampung. Kesunyian yang hidup ibarat lautan luas tanpa gelombang. Tenang dalam, namun menyimpan rahasia yang tak ada ujungnya. Setiap kali engkau menenggelamkan diri ke dalamnya, engkau tidak ingin kembali ke permukaan. Karena di sanalah engkau merasakan kedamaian sejati. Tidak ada rasa cemas, tidak ada kebingungan. Hanya ada pasrah total di hadapan sang pemilik jiwa. Maka siapapun yang telah merasakan kesunyian yang hidup akan memahami bahwa diam bukan berarti kosong dan sepi bukan berarti hampa. Justru disitulah engkau benar-benar hidup, karena kesunyian ini adalah rumah bagi nur Allah. Dan ketika engkau berdiam di dalamnya, seluruh dirimu akan dipenuhi oleh cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya yang menyinari dunia tanpa engkau sadari, meski engkau hanya duduk dalam hening. Bab 5. Rahasia nafas dan kehidupan. Nafas yang keluar dan masuk setiap detik sebenarnya bukan sekadar tanda bahwa tubuh masih hidup. Nafas adalah bisikan halus dari Allah yang tiada henti mengalir dalam dirimu. Setiap helaan nafas membawa rahasia, setiap tarikan nafas adalah amanah. Namun manusia sering melupakannya, menganggap nafas hanyalah gerakan otomatis tubuh. Padahal di balik nafas itulah Allah menitipkan kehidupan, kekuatan, bahkan kesempatan untuk kembali mendekat kepadanya. Jika engkau menutup mata dan meresapi satu tarikan nafas dengan penuh kesadaran, engkau akan merasakan bahwa dirimu sedang dipeluk oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada dunia. Nafas bukan hanya udara, ia adalah tanda kehadiran. Ia menghubungkan dirimu dengan langit dan bumi, dengan masa lalu dan masa depan. Setiap nafas adalah hadiah, sebuah pinjaman yang tak pernah kau bayar, tapi terus kau terima. Dan anehnya ketika engkau mulai menyadari hal ini, nafas yang sederhana berubah menjadi zikir tanpa suara. Tarikan menjadi hu, hembusan menjadi Allah. Jiwa yang sebelumnya resah menjadi tenang, tubuh yang sebelumnya lelah menjadi ringan, karena nafas tidak lagi sekadar mekanisme, melainkan jalan menuju nur Allah. Bagi mereka yang mendalam dalam makrifat, nafas adalah kunci. Sebab di dalam nafas terdapat gerbang menuju kesadaran tertinggi. Orang yang lalai membiarkan nafasnya berlalu begitu saja, sementara orang yang sadar menggunakan setiap nafas sebagai langkah untuk mendekat kepadanya. Seperti samudera yang tak pernah berhenti berombak, demikian pula nafas mengalir, memberi hidup, mengingatkan bahwa engkau hanyalah titipan. Dan semakin engkau peka terhadap rahasia nafas, semakin dekat engkau pada sang pemberi nafas. Namun rahasia ini tidak akan terbuka bagi hati yang masih tertutup. Engkau bisa bernafas sepanjang hidupmu, tapi tetap merasa kosong jika tidak pernah menyadari siapa yang memberi nafas itu. Begitu kalbu terbuka, setiap hembusan nafas berubah menjadi lantunan suci. Setiap tarikan menjadi pengakuan bahwa engkau hanyalah hamba yang bergantung sepenuhnya kepadanya. Nafas yang dulu dianggap biasa, kini menjadi cahaya yang mengalir di setiap inci tubuhmu. Dan ketika nur Allah memenuhi nafasmu, engkau akan merasakan kehidupan yang benar-benar hidup. Tidak ada lagi nafas yang sia-sia, tidak ada lagi detik yang terbuang.
Setiap nafas menjadi jalan pulang, setiap hembusan menjadi doa, dan setiap tarikan menjadi perjumpaan. Inilah rahasia besar yang jarang disadari manusia, bahwa kehidupan sejati tidak ditemukan di luar, melainkan di dalam setiap nafas yang berbisik, Allah. Bab 6. Cahaya yang menyingkap diri. Ada cahaya yang bukan sekadar penerang, tetapi cahaya yang menyingkap. Cahaya ini bukan datang dari dunia, bukan berasal dari benda-benda yang bisa dilihat atau diraba. Ia adalah cahaya yang turun dari sisinya, masuk ke dalam kalbu, lalu menyingkap tabir-tabir yang selama ini menutup pandangan hati. Cahaya ini tidak memerlukan saklar, karena ia datang ketika kalbu terbuka, ketika jiwa siap untuk menanggalkan segala kepalsuan. Seketika, seluruh hidup menjadi jelas, seperti malam yang tiba-tiba dihujani fajar. Cahaya ini mengubah cara melihat dirimu sendiri. Kau yang selama ini merasa besar karena kedudukan atau harta, akan menyadari betapa kecilnya dirimu di hadapannya. Kau yang merasa kuat karena kuasa, akan merasakan rapuhnya dirimu di hadapan cahaya yang memancar dari sumber tak terbatas. Dan yang lebih mengejutkan, cahaya ini membuatmu melihat bahwa segala yang kau kejar selama ini hanyalah bayangan, tiruan, ilusi yang membungkus realitas sejati. Cahaya itu tidak hanya menerangi, tetapi juga membersihkan. Ia meresap ke sudut terdalam dirimu, menghapus noda-noda yang tak terlihat oleh mata, membakar rasa takut dan kesombongan yang membelit hati. Ia mengubah keraguan menjadi keyakinan, ketakutan menjadi keberanian, kebingungan menjadi kepastian. Dan di saat itu, engkau tidak lagi melihat hidup sebagai rangkaian kejadian yang acak, melainkan sebagai rangkaian tanda dan panggilan darinya. Namun cahaya ini tidak datang untuk semua orang. Ia datang kepada jiwa yang merindukannya, kepada hati yang memanggil dengan lirih, kepada kalbu yang merendah tanpa syarat. Dan ketika cahaya itu datang, engkau tidak bisa lagi berpura-pura, tidak bisa lagi menolak, karena ia membakar segala topeng yang selama ini kau kenakan. Cahaya itu bukan hanya mengungkapkan siapa dirimu, tetapi juga mengungkapkan siapa Allah. Dan di dalam cahaya itu, engkau akan tahu bahwa segala pencarian selama ini bukanlah pencarian yang sesungguhnya. Pencarian yang sejati adalah pencarian kalbu yang terbuka untuk cahayanya. Inilah rahasia yang tak bisa diungkapkan kata-kata, bahwa ketika kalbu dibuka, cahaya Allah bukan sekadar menerangi. Ia memenuhi seluruh diri hingga engkau tidak lagi mengenali dirimu sendiri, kecuali sebagai ciptaan yang dipanggil untuk kembali kepadanya. Bab 7. Hati yang menjadi cermin. Hati yang terbuka bukan sekadar hati yang bersih dari noda dosa, tetapi hati yang menjadi cermin cahaya. Cermin yang memantulkan nur Allah tanpa cacat, tanpa retak, tanpa bayangan yang mengganggu. Namun untuk menjadi cermin seperti itu, hati harus dilatih untuk menanggalkan segalanya. Ambisi, kesombongan, dendam, hingga rasa takut yang bersemayam di dasar diri. Hanya hati yang merendah sepenuhnya yang mampu memantulkan cahaya itu dengan murni. Dan ketika cahaya itu memantul, engkau tidak lagi melihat sekadar dirimu sendiri, tetapi engkau melihat jejaknya di setiap sudut kehidupan. Cermin hati bukan sekadar alat melihat, tetapi juga ruang untuk merenung. Di dalamnya, engkau akan melihat bahwa seluruh perjalanan hidup adalah panggilan untuk kembali kepadanya. Ia akan menyingkap tabir bahwa setiap peristiwa yang engkau alami bukan kebetulan, melainkan rahasia yang Allah titipkan untuk membimbingmu. Cermin hati membuat engkau mampu membaca setiap tanda, setiap bisikan, dan setiap getaran yang sebelumnya engkau abaikan. Namun menjadi hati yang seperti cermin bukanlah perkara mudah. Ia memerlukan perjalanan panjang. Perjalanan menghapus ego, perjalanan menempuh keheningan, perjalanan menghapus batas antara dirinya dan Yang Maha. Hati harus dilatih untuk tidak lagi menjadi ruang bagi suara dunia yang riuh, tetapi menjadi ruang bagi suara cahaya yang lembut namun pasti. Dan dalam proses ini, engkau akan merasa seperti seorang musafir yang sedang menyingkap lapisan demi lapisan rahasia yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Cermin hati juga membuat engkau memahami bahwa cahaya itu tidak dapat dipaksakan. Ia hadir hanya ketika hati memanggil dengan kesadaran penuh,
bukan sekadar kata doa yang diulang tanpa makna. Ia hadir ketika engkau menyerahkan seluruh diri tanpa sisa, ketika engkau berhenti mencari pengakuan dunia, dan ketika engkau hanya ingin berada dalam naungannya. Hati yang menjadi cermin adalah hati yang telah melebur menjadi satu dengan cahayanya. Dan di saat itulah engkau akan menyadari bahwa seluruh pencarian dalam hidup bukanlah pencarian akan sesuatu di luar, melainkan pencarian hati untuk menjadi cermin bagi nur Allah. Bahwa tujuan hidup yang hakiki bukanlah memiliki dunia, tetapi menjadi ruang suci yang memantulkan cahayanya tanpa jeda. Inilah rahasia terdalam dari hati yang terbuka, bukan hanya melihat cahaya, tetapi menjadi cahaya itu sendiri. Bab 8. Pertemuan dalam keheningan. Ada sebuah pertemuan yang tidak bisa diatur oleh waktu, tidak bisa dijadwalkan oleh akal, dan tidak bisa dibisikkan oleh kata-kata. Pertemuan itu hanya terjadi di dalam keheningan kalbu, ketika tirai dunia jatuh, ketika gemuruh pikiran terdiam, dan ketika segala bentuk kesibukan dunia mereda. Di saat seperti itu, engkau akan merasakan bahwa engkau bukan sekadar berdiri di hadapannya, tetapi engkau berada dalam pelukannya yang penuh rahmat. Keheningan bukanlah ketiadaan, melainkan ruang di mana pertemuan terdalam antara hamba dan Sang Pencipta terjadi. Keheningan itu bukan kosong, ia berisi suara halus yang tidak terdengar oleh telinga biasa, tetapi berbicara langsung kepada jiwa. Suara itu bukan berasal dari manusia, bukan pula dari makhluk lain, melainkan suara Allah yang mengalir tanpa henti. Ia adalah panggilan yang lembut namun pasti, yang membuat setiap hati yang mendengarnya bergetar, terdiam, dan akhirnya tunduk. Dalam keheningan, engkau belajar bahwa suara paling indah bukanlah suara yang keras, tetapi suara yang memanggil dari kedalaman nur kalbu. Namun keheningan bukan sesuatu yang mudah dicapai. Ia tidak hadir di tengah hiruk-pikuk dunia. Ia harus dicari dengan kesungguhan, diraih dengan pengorbanan, dan dipelihara dengan kesadaran penuh. Banyak jiwa yang mencari cahaya, tetapi berhenti di tengah jalan karena tidak sanggup melewati kesunyian. Padahal kesunyian itu adalah tempat di mana rahasia terbesar dibuka, tempat di mana nur Allah menyentuh hati yang paling rapuh, dan tempat di mana hamba benar-benar bertemu dengan Tuhannya. Dalam keheningan itu, engkau akan merasakan sebuah kepastian yang tidak dapat digoyahkan oleh keraguan dunia. Engkau akan tahu bahwa setiap detik yang berlalu bukanlah kebetulan, tetapi rahmat yang diberikan untuk mendekatkan diri. Engkau akan merasa seolah seluruh semesta berhenti hanya untuk memberi kesempatan bagimu melihat hakikat yang selama ini tersembunyi. Keheningan menjadi guru yang paling bijak, karena ia mengajarkan bahwa Allah berbicara bukan hanya melalui kata, tetapi melalui hening yang penuh makna. Dan pada akhirnya, pertemuan dalam keheningan bukanlah pertemuan yang fana. Ia adalah pertemuan yang melampaui ruang dan waktu, yang membuat jiwa merasa berada di rumahnya yang sejati. Di sanalah engkau menemukan bahwa tujuan hidup bukanlah sekadar mengejar keberadaan di dunia, tetapi membiarkan diri menjadi bagian dari cahaya yang tak pernah padam. Pertemuan dalam keheningan adalah tanda bahwa kalbu telah terbuka, dan nur Allah telah memenuhi seluruh diri. Bab 9. Jalan yang tak terlihat. Ada jalan yang tidak tercatat dalam peta dunia, tidak tertulis dalam buku ilmu, dan tidak dapat dilalui oleh kaki yang terburu. Jalan itu adalah jalan kalbu, jalan yang hanya bisa ditempuh oleh jiwa yang mencari dengan penuh kerinduan. Ia bukan jalan yang beraspal, tetapi jalan yang terjal, penuh liku, dan tersembunyi di balik kabut kesadaran. Siapapun yang memulai perjalanan ini tidak akan pernah tahu kemana langkahnya akan membawanya, kecuali dia percaya bahwa setiap langkah adalah panggilan darinya. Jalan ini penuh rahasia. Ia tidak bisa dijelaskan secara logis, tetapi bisa dirasakan dengan mendalam oleh hati yang terbuka. Ada saatnya engkau akan merasa berjalan dalam terang yang membingungkan, dan ada saatnya engkau berjalan dalam gelap yang menenangkan. Kedua keadaan itu sama-sama merupakan ujian dan anugerah, karena keduanya mengajarkan bahwa perjalanan menuju cahaya tidak selalu lurus, melainkan membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati. Orang yang berjalan di jalan ini akan menemui banyak rintangan, godaan dunia,
keraguan dalam hati, bisikan syahwat, hingga bisu yang membuatnya merasa terasing. Namun setiap rintangan adalah pintu untuk menyempurnakan langkah. Setiap kesulitan adalah ujian untuk meneguhkan niat, dan setiap keheningan adalah tanda bahwa cahaya semakin dekat. Jalan ini bukanlah tentang mencapai sesuatu di ujung, tetapi tentang memahami bahwa setiap langkah adalah perjumpaan, setiap perjalanan adalah zikir tanpa suara, dan setiap nafas adalah doa yang tak terucap. Jalan ini tidak dapat ditempuh sendirian. Engkau membutuhkan bimbingan dari cahaya yang datang dari kalbu yang terbuka. Ia adalah cahaya yang mengarahkan langkah tanpa engkau sadari, cahaya yang menghapus kelelahan, cahaya yang menuntun engkau pulang. Dan semakin engkau melangkah, semakin engkau menyadari bahwa jalan ini bukan sekadar perjalanan menujunya, tetapi perjalanan untuk menjadi bagian darinya. Akhirnya jalan yang tak terlihat itu mengajarkan satu kebenaran, bahwa hakikat pencarian bukanlah menemukan tempat, melainkan menemukan diri. Menemukan diri yang bukan lagi penuh dengan ego, tapi penuh dengan cahaya yang memantulkan nurnya. Dan di sanalah engkau akan memahami bahwa jalan itu bukan milikmu, tetapi milik cahaya yang membimbing setiap langkah. Jalan yang hanya terbuka ketika kalbu benar-benar dibuka, sehingga nur Allah memenuhi seluruh diri. Bab 10. Rumah Cahaya Sejati. Setiap perjalanan akan menemukan ujungnya, namun ujung perjalanan kalbu bukanlah sebuah titik akhir. Ia adalah pintu menuju rumah yang selama ini engkau cari tanpa sadar. Rumah itu bukanlah rumah yang terbuat dari batu atau kayu, bukan pula rumah yang terlihat oleh mata, tetapi rumah yang terbentuk dari cahaya yang mengisi seluruh ruang hati. Rumah cahaya ini adalah tempat kembali yang abadi, tempat jiwa menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Dan siapapun yang sampai di sini akan tahu bahwa seluruh perjalanan adalah untuk satu tujuan, kembali kepadanya. Rumah cahaya bukanlah sekadar tempat, tetapi kondisi batin. Ia hadir ketika kalbu telah dibersihkan dari segala dusta, ketika ego telah runtuh, dan ketika jiwa sepenuhnya menyerahkan diri kepada cahayanya. Di rumah ini engkau tidak lagi mencari, karena semua yang selama ini kau cari telah kau temukan dalam satu cahaya yang memeluk seluruh dirimu. Engkau tidak lagi merasa kosong, sebab setiap ruang dalam dirimu telah terisi oleh nur yang abadi. Rumah cahaya adalah keberadaan yang melampaui semua batas, sebuah realitas di luar nalar yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah terbuka. Namun untuk sampai di rumah cahaya, engkau harus melewati perjalanan panjang yang penuh ujian. Engkau harus belajar melepaskan dunia yang menempel pada jiwa, menghapus segala penilaian yang menutup pandangan, dan membiarkan diri hancur dalam cahayanya. Hanya jiwa yang berani melepas segalanya yang bisa memasuki rumah ini. Dan ketika engkau sampai, engkau akan merasakan bahwa semua pengorbanan itu tidak pernah sia-sia. Sebab rumah cahaya adalah hadiah terbesar bagi mereka yang bersungguh-sungguh menempuh jalan makrifat. Di rumah cahaya engkau tidak lagi menjadi diri yang sama seperti sebelumnya. Engkau menjadi dirimu yang paling murni, yang tidak lagi terpecah oleh keserakahan, kebencian, atau keraguan. Engkau menjadi hamba yang benar-benar sadar akan asal-usulnya dan mengetahui tujuan terakhirnya. Engkau menjadi bagian dari cahaya itu sendiri, bukan sekadar penerima, tetapi juga pantulan darinya. Dan dalam kesadaran itu, engkau menemukan bahwa seluruh kehidupan adalah perjalanan menuju rumah cahaya yang telah menunggumu sejak awal. Akhirnya engkau akan menyadari bahwa membuka kalbu bukan sekadar mengubah pandangan tentang dunia, tetapi mengubah seluruh arah hidup. Kalbu yang terbuka adalah rumah bagi cahaya yang tidak pernah padam. Nur Allah yang memenuhi seluruh diri adalah tanda bahwa engkau telah pulang. Pulang dari pencarian yang panjang, pulang dari perjalanan tanpa tujuan, pulang kepada Sang Pemilik Cahaya. Dan di rumah cahaya itu, engkau hanya akan mengucap satu doa tanpa kata. Ya Allah, biarkan aku tinggal di dalam-Mu selamanya. Dan itulah sedikit rahasia dari kalbu yang terbuka, cahaya yang mampu memenuhi seluruh diri. Semoga setiap langkah kita selalu dipenuhi nur Allah, dan hati kita senantiasa terbuka untuk merasakan kehadirannya. Mari kita tutup bersama dengan doa singkat.
Ya Allah, bukakanlah hatiku dan hati setiap penonton untuk cahaya-Mu. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu dekat dengan-Mu, dan isi hidup kami dengan keberkahan serta ketenangan sejati. Amin. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa bagikan pengalaman-Mu di kolom komentar dan sebarkan cahaya ini kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.